Apakah Anda percaya dengan adanya pesugihan? Pesugihan adalah sebuah ritual yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kekayaan dengan cara bersekutu dengan jin. Namun, pesugihan tidaklah gratis. Ada harga yang harus dibayar oleh pelaku pesugihan, yaitu tumbal. Tumbal adalah korban yang harus dikorbankan untuk memuaskan jin yang telah memberikan kekayaan. Tumbal bisa berupa hewan atau bahkan nyawa manusia. Bisa orang lain yang ditumbalkan, keluarganya, atau bahkan dirinya sendiri. Banyak orang yang nekat melakukan pesugihan demi mendapatkan kekayaan secara instan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa pesugihan adalah sebuah perjanjian yang berbahaya. Jika mereka tidak menepati janji untuk memberikan tumbal, maka jin akan marah dan mengambil nyawa mereka sebagai gantinya. Inilah yang terjadi pada kisah yang akan kami ceritakan dalam video kali ini. Ada seorang yang menjadi tumbal pesugihan, namun ia bisa selamat berkat ayat kursi yang dibacanya. Seperti apa kisah ini selengkapnya? Tonton terus video ini sampai akhir, agar pesan dalam video ini dapat tersampaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Di sebuah kota kecil yang asri, hiduplah seorang pemuda bernama Handoko. Ia adalah seorang pengangguran yang sudah lama mencari pekerjaan, namun tak kunjung mendapatkannya. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa tetangganya yang bekerja di sebuah pabrik kerupuk milik seorang janda kaya bernama Suharti meninggal secara mendadak. Ia pun merasa kasihan dan ingin membantu keluarga tetangganya. Ia pun menawarkan diri untuk menggantikan pekerjaan tetangganya itu. Suharti menerima tawaran Handoko dengan senang hati. Ia pun memperkenalkan Handoko kepada para pekerja lainnya di pabrik kerupuknya. Pabrik kerupuk Suharti adalah salah satu yang terbesar dan terkenal di kota itu. Banyak orang yang mengagumi keberhasilan Suharti dalam berbisnis. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Suharti mendapatkan kekayaannya dengan cara yang tidak halal. Konon, ia melakukan pesugihan dengan memberikan tumbal kepada jin yang bersekutu dengannya. Tumbal itu adalah para pekerjanya yang meninggal secara misterius. Namun Handoko tidak percaya dengan isu-isu itu. Ia menganggap itu hanya omong kosong orang yang iri dengan keberhasilan Suharti. Ia pun bekerja dengan rajin dan tekun di pabrik kerupuk itu. Ia berharap bisa membahagiakan ibunya dengan penghasilannya. Handoko juga merasa beruntung karena Suharti sering memberinya perlakuan istimewa. Ia sering mendapat bonus, hadiah, dan pujian dari Suharti. Ia pun mulai berpikir bahwa Suharti menaruh hati padanya. Ia tidak tahu bahwa Suharti sebenarnya sudah memilihnya sebagai tumbal pesugihan berikutnya. Suatu hari, saat jam istirahat sehabis makan siang, Handoko bercengkrama dengan teman-teman kerjanya sambil menunggu jam kerja kembali dimulai. Namun tiba-tiba ia merasa pusing dan lemas. Ia pun jatuh pingsan di tempat. Teman-teman kerjanya langsung membawanya ke puskesmas terdekat. Namun nasib berkata lain. Dokter yang memeriksa Handoko menyatakan bahwa ia sudah meninggal dunia. Tidak ada tanda-tanda penyakit atau luka yang bisa menjelaskan penyebab kematiannya. Teman-teman kerjanya pun terkejut dan sedih. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Handoko meninggal begitu saja. Suharti yang mendengar kabar kematian salah satu karyawannya itu pura-pura berduka. Ia mengirimkan karangan bunga dan uang untuk keluarga Handoko. Ia juga menghadiri pemakamannya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa senang. Ia berpikir bahwa jin yang bersekutu dengannya pasti akan memberinya kekayaan yang lebih banyak lagi. Sementara itu, di alam yang berbeda, Handoko terbangun karena ditendang oleh sesosok makhluk tinggi besar dan hitam. Makhluk itu memiliki wajah yang menyeramkan, mata yang merah, dan gigi yang tajam. Ia adalah jin yang bersekutu dengan Suharti. Ia menyeret Handoko ke tempat yang gelap dan dingin. Handoko tidak tahu apa yang terjadi. Ia ingin bertanya pada makhluk itu, tapi ia tidak berani. Ia hanya bisa menangis dan berdoa. Ia melihat banyak orang yang berada di tempat itu. Mereka semua tampak menderita dan tertekan. Mereka melakukan berbagai pekerjaan yang berat dan menyiksa. Ada yang memikul beban yang berat, ada yang menarik kereta seperti kuda, ada yang mengepel lantai dengan badannya sendiri,
ada yang dibuang di depan pintu sebagai pengganjal, ada yang dijadikan kayu bakar untuk memasak. Mereka semua adalah tumbal pesugihan yang telah meninggal di dunia. Handoko mendapat tugas menjaga pintu seperti anjing. Ia harus menggonggong dan menggigit siapapun yang mencoba masuk atau keluar tanpa izin. Ia tidak pernah mendapat istirahat atau tidur. Ia hanya diberi makan sekali sehari, tapi yang diberikan bukan nasi, melainkan cacing dan belatung. Handoko tidak pernah mau memakannya. Ia lebih memilih lapar daripada memakan sesuatu yang menjijikkan. Namun orang-orang yang ada di situ langsung memakannya dengan lahap. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan apa yang mereka makan. Mereka hanya ingin mengisi perut mereka yang kosong. Handoko juga melihat seseorang yang ia kenal. Ia adalah tetangganya yang meninggal sebelumnya. Ia juga bekerja di pabrik kerupuk Suharti. Ia adalah tumbal pesugihan yang pertama. Ia mendapat tugas memasak di dapur. Ia harus memasak dengan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai bahan bakar. Handoko merasa kasihan dan ngeri melihatnya. Ia ingin berbicara dengannya, tapi ia tidak bisa. Ia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Ia hanya bisa menangis dan berdoa. Ia berharap ada jalan keluar dari tempat itu. Ia berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Suatu malam, ketika Handoko sedang menjaga pintu, ia mendengar suara adzan dari sebuah masjid yang jauh. Ia pun teringat akan ibunya yang selalu mengajarkannya untuk membaca ayat kursi setiap hari. Ia pun mencoba untuk mengingat dan membaca ayat kursi itu. Tak disangka ketika ia membaca ayat kursi itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasakan tubuhnya menjadi ringan dan hangat. Ia juga melihat cahaya yang terang dan indah. Ia pun mengikuti cahaya itu. Ia meninggalkan tempat itu tanpa disadari oleh siapapun. Dia terkejut saat membuka matanya dan melihat hutan hijau yang berada di sekelilingnya. Dia menyadari bahwa dia telah pindah ke dunia lain dan kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan nyawanya dari cengkraman perbudakan iblis tersebut. Dia kemudian bergegas pulang ke rumah dengan pakaian yang lusuh dan robek-robek, tubuh yang kurus kering seperti orang kelaparan. Sesampainya di rumah, seluruh warga desa dibuat gempar dengan kedatangannya. Handoko yang telah lama meninggal tiba-tiba datang kembali. Orang-orang dari berbagai penjuru yang mengetahui kabar tersebut pun berdatangan untuk mendengarkan kisahnya. Banyak yang tak percaya, banyak yang bingung dengan kejadian itu, sampai akhirnya ada yang mengusulkan untuk menggali kembali makam Handoko. Dengan persetujuan kepala desa dan ulama setempat, mereka membongkar kuburan Handoko. Mereka tercengang saat melihat bahwa yang ada di dalam liang lahat hanyalah sebatang pisang. Keluarga Handoko yang menyaksikan hal itu langsung murka dan berniat menyerang rumah Suharti. Tapi sebelum mereka sempat melakukannya, mereka mendengar kabar bahwa Suharti telah meninggal secara misterius, tanpa penyebab yang jelas. Warga pun menduga-duga bahwa kematian Suharti terjadi karena lolosnya tumbal pesugihan yang telah ia persembahkan. Akibatnya, ia sendiri yang jadi pengganti tumbal pesugihan itu. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Itulah kisah seorang pemuda yang menjadi tumbal pesugihan, namun ia bisa selamat berkat ayat kursi yang dibacanya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pesugihan adalah perbuatan yang salah dan berbahaya. Pesugihan hanya akan membawa kesengsaraan dan kebinasaan bagi pelakunya dan orang-orang di sekitarnya. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa ayat kursi adalah salah satu ayat yang paling mulia dan paling bermanfaat. Ayat kursi adalah ayat yang mengandung kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kursi adalah ayat yang bisa memberikan perlindungan dan keselamatan bagi orang yang membacanya. Ayat kursi adalah ayat yang bisa mengusir setan dan jin yang jahat. Ayat kursi adalah ayat yang bisa membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisyawab. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.